Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muda Fikiran Pratama di channel Pintar Ngoding. Di video ini kita akan membahas mengenai konsep tentang perulangan di bahasa pemrograman C. Topik perulangan ini adalah topik yang sangat penting untuk dipahami setiap programmer. Karena banyak kasus yang harus diselesaikan dengan perulangan. Misalnya kita diminta untuk menampilkan kalimat saya sedang belajar bahasa C itu sebanyak 100 kali. Mungkin kita kebayang untuk melakukan printf sebanyak 100 kali. Apakah kita harus menulisnya sebanyak 100 kali? Bayangkan kita harus menuliskan kode yang sama sebanyak 100 kali. Efektif nggak? Ya kan tinggal copy paste. Oke, tinggal copy paste. Bayangkan kalau misalkan kasus yang kedua ini. Menampilkan angka secara terurut dari 1 sampai 100. Kita harus print F1, print F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 100. Bayangkan kita menulis hal itu secara berulang-ulang sebanyak 100 kali. Kita ngetik nih, gantiin nomornya satu-satu. Nggak efektif sekali. Nah, oleh karena itu butuh konsep perulangan. Makanya di pemrograman itu mendukung konsep perulangan. Nah, definisi perulangan itu seperti apa? Jadi dia adalah struktur program yang akan mengulangi statement atau perintah lebih dari satu selama kondisi bernilai benar. Dan akan berhenti ketika kondisi bernilai salah. Berarti di situ yang perlu kita perhatikan adalah ketika nilainya benar, dia akan melakukan looping, melakukan perulangan. Dia akan berhenti ketika apa? Ketika kondisinya sudah bernilai false atau salah. Oke, kita lihat di dalam flowchart perulangan. I dimulai dari 1. Jadi I ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai urutan. Jadi dimulai dari 1, kemudian kondisi batasnya adalah I kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau kita ngomong kondisi batas, artinya dia membutuhkan pengembalian nilai. Pengembalian nilainya itu bisa true atau false. Jadi kalau dia bernilai true, dia akan menjalankan statement true-nya. Yaitu ketika true, dia akan menjalankan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Dia akan menampilkan kalimat itu. Kemudian setelah menampilkan kalimat itu, dia menjalankan counter. Counter di sini adalah increment, yaitu penambahan nilai. Kenapa counter ini diperlukan? Karena digunakan untuk menambah nilai I-nya. I yang pertama 1, dia ditambah jadi 2, ditambah lagi jadi 3, 4, dan seterusnya. Sehingga arah I-nya itu diarahkan untuk mendekati nilai batas. Oke, 1, 2, 3 sampai 100. Ketika 100 dicek, apakah I kurang dari sama dengan 100 masih masuk, true. Dia menjalankan printf tadi. Kemudian di plus lagi, di increment. Sehingga nilainya jadi 101. Ketika sudah 101, dicek lagi ke dalam decision. Ke dalam kondisinya. Apakah 101 kurang dari sama dengan 100? False. Ketika false, perulangan berhenti. Jadi ini adalah proses perulangan di dalam pemrograman. Di bahasa pemrograman C itu ada 3 cara untuk menjalankan perulangan. Untuk menjalankan perulangan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan perintah for. Yang kedua menggunakan perintah while. Dan yang ketiga menggunakan perintah do while. Oke, kita bahas satu persatu. Di perulangan for itu digunakan untuk mengeksekusi program jika sudah diketahui nilai awal dan batas akhir dari perulangan. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita mau melakukan perulangan for, maka kita harus tahu nilai awal dan batasnya sampai berapa. Berarti kita harus tahu awal dan batasnya. Berikutnya, perulangan ini memiliki format penulisan, yaitu for, kemudian diikuti nilai awal, dipisah dengan titik koma, kemudian kondisi batas, dipisah dengan titik koma, kemudian counter. Nah, jika dia memenuhi kondisi batas, jadi kondisi batasnya itu bernilai true, maka
dia akan menjalankan statement yang ada di dalam kurung kurawal for. Oke, kita bahas satu persatu perbagian dari for. Yang pertama adalah nilai awal, yaitu perulangan dimulai dari berapa. Berarti nilai awalnya kita harus tahu dimulai dari berapa. Misalnya I sama dengan 1. Berikutnya bagian yang kedua adalah kondisi batas. Batas akhir dari perulangan pada kondisi apa? Jadi kalau kita ngomong kondisi seperti yang saya bilang tadi, itu adalah harus mengembalikan nilai true atau false. Jadi harus pengembalian nilainya adalah boolean. Sehingga kondisi batas ini harus menggunakan operator relasi atau operator logika. Misalnya di sini adalah I kurang dari sama dengan 100. Jadi kalau nilai awalnya I1, kemudian batas akhirnya adalah I kurang dari sama dengan 100, berarti kan 1 sampai 100 itu masuk di dalam ringnya 100. Jadi kalau 101 sudah tidak masuk pada kondisi batas, karena nilainya false. Berikutnya, bagian yang ketiga adalah counter. Counter di sini berisi increment atau decrement. Increment ini adalah peningkatan nilai, sedangkan decrement adalah penurunan nilai. Misalnya I++ itu untuk increment, I main itu untuk decrement. Nah, kalau I++ berarti penambahannya 1. Awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan seterusnya. Kalau decrement, misalnya dimulainya dari 100, maka ketika di I main, yaitu penurunan satu nilai, dari 100 menjadi 99, menjadi 98, dan seterusnya, sampai kondisi batas. Oke, studi kasus di dalam perulangan for. Jadi ada beberapa studi kasus yang bisa dijalankan menggunakan perulangan for. Misalnya yang pertama, menampilkan angka urut 1 sampai sekian. Itu kita menggunakan perulangan for. Berikutnya, menampilkan bilangan genap dan ganjil dari 1 sampai sekian. Misalnya nih, tampilkan bilangan genap di antara 1 sampai 100. Berarti kan ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 100. Begitupun untuk yang bilangan ganjil. Studi kasus yang ketiga, misalnya kita mau menghitung faktorial. Misalkan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti dia ada penurunan nilai. Awalnya dari 5, batasnya sampai 1. Berarti kan ada, kita tahu nilai awalnya, kita tahu kondisi batasnya. Itu kita menggunakan perulangan for. Berikutnya adalah menghitung total dan rata-rata dari sejumlah data. Misalnya kita punya data 5 data, angka ya, misalkan 10, 20, 30, dan seterusnya. Kita hitung totalnya. Berarti kan kita menambahkan dari data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Dari situ kemudian bisa juga kita hitung rata-ratanya. Dan banyak studi kasus perulangan yang lain yang bisa diterapkan menggunakan for. Oke, biar mudah kita langsung praktekkan di dalam pemrograman. Kita panggil include stdio.h. Bagi yang belum tahu, stdio.h ini adalah library dalam bahasa C. Jadi stdio itu adalah singkatan dari standar I/O, standar input output. Jadi kalau kita mau menggunakan printf, scanf untuk input maupun untuk output, kita menggunakan library stdio.h. Bisa juga kita menggunakan iostream.h. Kemudian kita membuat metode main, boleh menggunakan in main, boleh juga menggunakan void main. Jadi bebas. Nah, di sini bisa menggunakan void ataupun in main. Boleh kita pakai in main. Nah, berikutnya kita jalankan proses perulangan for. For, kemudian kita flashback, ada 3 bagian di dalam perulangan for. Nilai awal, yaitu kita deklarasikan variabel, misalnya in I sama dengan 1. Jadi variabel ini bebas, boleh I, boleh nilai, bebas. Tapi saya terbiasa dengan variabel I, dan memang di buku-buku pun ataupun e-book dan berbagai macam tutorial rata-rata menggunakan variabel I. Oke, kemudian bagian yang kedua adalah kondisi batas. Ingat ketika kita ngomong kondisi, pengembaliannya adalah true atau false. Berarti kita menggunakan operator relasi atau operator logika. I kurang dari sama dengan 10. Jadi kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10. Kemudian yang terakhir adalah I++.
Ketika dia bernilai benar, maka dia menjalankan perintah menampilkan angka. Jadi persen %D, kita kasih spasi, kemudian kita panggil variabel I. Baru kita jalankan. Oke, muncul angka 1 sampai 10. Dia mengulang dari 1 sampai 10. Nah, counter ini itu bisa kita isi dengan plus-plus atau min-min, atau ketika kita pengen peningkatan pada angka-angka tertentu, misalnya peningkatannya dibuat peningkatan 2 angka. Ya, kita tambahkan seperti ini nulisnya. I plus sama dengan 2. Berarti dia akan melakukan increment 2 kali peningkatannya. Dimulai dari 1, ketika ditambahkan increment 2, berarti jadi 3. Kemudian dari 3 jadi 5, dari 5 jadi 7, sehingga membentuk bilangan ganjil. Oke, kita jalankan. Oke, 1, 3, 5, 7, 9. Pun demikian kalau kita menambahkan angka 3. Berarti dari 1 jadi 4 jadi 7, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau min-min? Oke, kita harus mainkan logika di sini. Ketika I dimulai dari 1, kemudian kondisi batasnya adalah I kurang dari sama dengan 10, berarti kalau kita menggunakan I min-min, dari 1 jadi berapa? 0. Kalau kita menggunakan I min-min, dari 1 jadi 0, kemudian dari 0 jadi min 1, min 2, kemudian jadi min 3, dan seterusnya. Dia akan terus menurun nilainya. Berarti kondisi batas kurang dari sama dengan 10 tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah tercapai pada kondisi false. Jadi tujuan increment ini mengarahkan nilai awal itu menuju nilai false, biar tidak terjadi perulangan tak terhingga. Karena setiap perulangan itu membutuhkan stopping rule, atau rule untuk menghentikan perulangan. Maka yang benar adalah kondisi batas ini kita set menjadi lebih dari. Jadi kalau kita menggunakan decrement, maka kondisi batasnya itu kita set menjadi lebih dari. Berarti kalau kita ingin mengulang 1 sampai min 10, dia kan menurun ya. Berarti di sini kita ganti dengan min 10. Berarti dia akan menurun dari 1 ke 0, ke min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Atau kita balik. Kita dari 10, kondisi batasnya berarti sampai lebih dari sama dengan 1. Maka kita jalankan. 10, 9, 8, 7, bla 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 sampai 1. Nah, perulangannya berjalan. Menurun. Ya. Pun demikian ketika kita mau menjalankan pada variabel karakter. Kita ingin menampilkan ketika kita ingin menampilkan huruf dari A sampai Z. Berarti kita ganti char I dimulai dari A, kemudian batasnya adalah kurang dari sama dengan Z misalnya, kemudian I plus. Karena dia karakter, berarti kita ganti persen %C. Oke, kita jalankan. Nah, berarti dia menjalankan perulangan dari huruf A sampai Z. Oke, pun demikian, kalau misalkan kita ingin membalik, berarti char I sama dengan Z, batasnya adalah I lebih dari sama dengan A, baru counternya di decrement, I min. Oke, itu untuk yang perulangan for. Berikutnya adalah perulangan while. Statement pada perulangan while, dia akan dieksekusi jika memenuhi kondisi yang sesuai. Ingat, pengecekannya hanya berdasarkan kondisi. Dan perulangan while ini termasuk jenis uncounted loop. Dia adalah perulangan yang tidak memerlukan counter. Sifat dasarnya adalah dia tidak memerlukan counter. Sehingga perulangan while ini kondisional, tidak memerlukan nilai awal dan counter.
Meskipun demikian, perulangan while ini juga bisa kita terapkan dengan counted loop seperti halnya for. Jadi kalau for itu dia counted loop karena membutuhkan nilai awal dan counter, tapi while sifatnya adalah dia boleh digunakan untuk counted loop ataupun uncounted loop. Jadi bisa dua-duanya, tapi fungsi utamanya while ini adalah kondisional. Dia akan mengulang proses pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, perulangan while formatnya seperti ini. Kalau kita asumsikan while itu menerapkan counted loop, berarti kita set nilai awal dulu. Berarti in i sama dengan 1. Kemudian while, baru di dalamnya adalah kondisi batas. Jika benar, dia menjalankan statement. Nah, counternya, increment atau decrementnya, itu diletakkan di baris paling bawah sebelum penutupnya while. Karena dia harus di counter sebelum akhir dari perulangan while. Nah, ini asumsinya kalau kita menggunakan counted loop. Tapi, kalau perulangan while-nya ini pada kondisional, maka cukup menuliskan while, kondisinya apa, baru kemudian statement yang diulang apa. Tidak perlu nilai awal dan tidak perlu counter. Berikutnya adalah perulangan do while. Nah, perulangan do while ini sifatnya sama seperti perulangan while. Tetapi pada perulangan do while, minimal akan dieksekusi sekali, baru kemudian dilakukan pengecekan. Nah, kalau while tadi kan, ketika ada kondisi langsung dicek. Variabelnya memenuhi kondisi nggak? Kalau memenuhi kondisi, dia menjalankan statement yang ada di dalam perulangan. Tapi kalau di do while, dia dijalankan dulu, baru kemudian dicek. Jadi kalau misalkan nilainya false, minimal dia akan menjalankan perintah yang ada di do. Karena do while, do dulu, dia menjalankannya, baru dia melakukan pengecekannya. Format penulisan kodenya, nilai awal, baru kemudian do di dalam kurung awal adalah statement yang ingin diulang. Baru kemudian counter di baris paling akhir sebelum penutupnya do. Berikutnya adalah while, pengecekan. Pengecekan kondisinya baru dijalankan di terakhir. Oke, berikutnya adalah studi kasus perulangan while atau do while yang bisa dijalankan. Misalnya, mengulang menu USSD. USSD itu Unstructured Supplementary Service Data. Biasanya di operator seluler ya, misalkan di tekan bintang 363 pagar, dial. Nah, di situ kan ada menu tuh. Biasanya kita milih menu bla 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 dan seterusnya, dia akan mengulang ke menu awal lagi misalnya, kan bisa. Dia akan keluar ketika menekan pagar misalnya atau menekan 0 untuk exit. Nah, dia akan menjalankan menu. Itu kita menerapkan while atau do while. Contoh kasus yang kedua, misalnya perulangan berdasarkan pilihan tertentu. Misalkan di dalam program kita menerapkan opsi. Apakah Anda ingin mengulang perintah? Nah, berarti kan pilihannya ada ya atau tidak. Kalau user memilih ya, dia akan mengulang lagi. Kalau tidak, dia akan berhenti dari perulangan. Nah, ini bisa kita menggunakan while dan do while. Karena kita nggak tahu dia akan mengulang sampai berapa kali. Karena kan kondisional, beda dengan for. Kalau for, dia harus jelas kondisi awal dan kondisi batasnya. Atau nilai awal dan kondisi batasnya. Contoh kasus yang ketiga, misalnya menampilkan sejumlah data yang kita tidak tahu berapa total datanya. Contoh dengan ngambil data yang ada di dalam database, dan kita nggak tahu datanya berapa yang ada di dalam database. Maka kita menggunakan while. Berarti pengecekan di dalam while adalah sejumlah datanya. Dia akan mengulang sampai berapa nih datanya. Nah itu. Dan banyak kasus lagi penerapan dari while atau do while. Misalkan kita menerapkan perulangan while dengan counted loop. Ya, berarti in i nilai awal ya. Kita mulai dari 1, baru kemudian while kondisinya yaitu i kurang dari sama dengan 10. Jika benar, maka dia menjalankan printf. Yaitu kita menjalankan nilainya, berarti %d. Kita panggil variabel i. Dan jangan lupa di baris akhir kita tuliskan counternya.
baru kita jalankan. Nah, kalau do while gimana? Do, baru while-nya di paling akhir, ditutup dengan titik koma. Kondisinya adalah, oke, nilai awalnya dulu, in i sama dengan 1, kemudian yang di looping statement apa? Printf, %d, variabel i, counternya i++, kondisinya i kurang dari sama dengan 10. Nah, dia juga menjalankan 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya angkanya dimulai dari 11, oke ya, angkanya dimulai dari 11. Tapi kondisinya adalah i kurang dari sama dengan 10. Kalau kita cek apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? False ya nilainya, false. Seharusnya tidak dijalankan. Tapi karena dia menggunakan do while, maka minimal dia akan menjalankan sekali. Ya kan? Dia akan menjalankan printf minimal sekali. Baru kemudian dilakukan pengecekan. Setelah ketemu false, dia tidak akan menjalankan do lagi. Nah, ini kalau do while. Kalau while sama for, kalau kondisi awal sudah salah, maka dia tidak akan menjalankan statement yang harus diulang. Nah, itu penerapan while dan do while. Berikutnya, kalau misalkan kita pengen menerapkan while atau do while pada kasus kondisional. Misalnya, kita ingin menjalankan looping selama user memilih karakter tertentu. Misalnya gini. Oke, kita siapkan dulu karakternya. Char input. Pilihannya adalah ya atau tidak, y atau t. Gitu ya. Nah, berikutnya kita jalankan while. Kondisinya adalah dia akan menjalankan perulangan ketika nilai inputnya sama dengan y, karakter y. Baru dia menjalankan looping. Berarti di sini adalah perintahnya. Apakah Anda ingin mengulang proses? Jawabannya adalah y atau t. Baru kemudian kita masukkan fungsi scanf untuk inputan user. Karena dia karakter maka %c, dan kita panggil variabelnya dan input. Nah, setelah itu ketika dia memilih selain y, maka kan berhenti. Ketika berhenti menjalankan perintah \n untuk enter, perulangan telah berhenti. Terima kasih. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Kalau T, dia langsung berhenti. Perulangan telah berhenti. Terima kasih. Oke, kita jalankan lagi. Kalau misalnya kita memilih Y. Y. Oke, kenapa dia hanya mengulang sekali kemudian dia berhenti di sini? Dia nggak ngulang, nggak ngasih opsi lagi. Nah, hal itu terjadi karena ketika kita menekan enter, dia langsung terbaca sebagai karakter. Dibaca sebagai karakter. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, di dalam scanf, ya, saat pemanggilan %c-nya, ini kita kasih spasi satu kali spasi. Agar ketika kita menekan enter, itu dia nggak kebaca di %c-nya. Dia %c-nya hanya membaca karakter yang diinputkan. Enternya dia nggak baca. Coba kita jalankan. Oke, mengulang ya. Oke, ya, dia akan terus mengulang. Sampai kapan? Selama kita menekan tombol Y, dia akan terus mengulang. Dia akan berhenti ketika kita menekan tombol T. Oke. Nah, itu penerapan dari while pada kasus kondisional. Pun demikian kalau kita menerapkan pada do while.
Oke, itu untuk perulangan while dan do while. Nah, selanjutnya di dalam perulangan itu ada dua perintah yang mungkin akan kita gunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Perintah pertama adalah break sama continue. Oke, perintah yang break ini adalah perintah yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Misalkan gini. Oke, kita pakai perulangan for ya. For I kurang dari sama dengan 100 I plus. Nah, kalau kita jalankan printf gini, %d I, maka dia akan menjalankan angka 1 sampai 100. Nah, pada kondisi tertentu, kita bikin if jika I-nya itu sama dengan 10, maka dia menjalankan perintah break. Nah, fungsi break ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah untuk menghentikan perulangan secara paksa. Yang seharusnya sampai 100, dia dipaksa berhenti ketika pada kondisi I sama dengan 10. Nah, kita jalankan. Oke, berarti yang dijalankan hanya 1 sampai 9. Karena ketika I-nya mencapai 10, dia di break, berhenti. Maka skip, selesai perulangannya. Maka perulangannya akan berakhir. Perintah berikutnya adalah perintah continue. Nah, perintah continue ini adalah perintah yang dipakai untuk melewati perulangan yang sedang berjalan agar melanjutkan ke perulangan berikutnya. Biar mudah, kita langsung ke intinya. Kayak gini. Oke, kita jalankan printnya ya. Printf %d I. Oke, itu nggak kita pakai dulu. Ketika I-nya itu sama dengan 7, oke, kita biar nggak terlalu banyak, kita buat perulangannya 1 sampai 10. Kita jalankan continue. Nah, continue itu dia akan nge-skip atau ngelewati proses perulangan untuk melanjutkan ke perulangan berikutnya. Artinya gini, ketika kondisi if-nya itu I sama dengan 7, berarti ketika perulangan I-nya mencapai 7, dia nge-skip, di-skip, dilewatin. Jadi nggak dijalanin tuh proses yang ada di bawahnya. Yang dilihat adalah proses yang ada di bawahnya. Itu nggak dijalankan, karena langsung dilewatin untuk melanjutkan ke I sama dengan 8. Berarti nanti yang ditampilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di skip, di continue, lanjut ke 8. Berarti 7 nggak tampil. Lanjutannya adalah 8, 9, 10. Berarti 1 sampai 10 yang nggak tampil hanyalah angka 7. Jadi kalau kita jalankan, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Angka 7-nya nggak ditampilkan karena di skip. Nah, sifat dari continue, dia akan nge-skip atau melewatin statement yang ada di bawahnya. Berbeda kalau misalkan posisi continue-nya itu ditaruh di bawahnya printf. Nah, ini nggak berlaku. Maka dia sudah ditampilkan 7 baru di continue, maka nggak ngefek. Maka 1 sampai 10 akan tampil. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu untuk penjelasan mengenai konsep dasar perulangan di bahasa pemrograman C. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.